Oke, kembali lagi di channel Radar Solo TV. Kali ini kita akan ditemani Bung Niko, pengamat sepak bola Kota Solo, khususnya Persis Solo. Yep. Kita masih akan membahas tentang Persis Solo di Liga 1 yang lagi hot sekarang, Bung. Ini kan ada tagar CFT out nih. Dari Instagram, dari Twitter, dari YouTube, banyak sekali itu yang menyuarakan tentang CFT out. Itu berkaca dari hasil minor yang dicapai Persis Solo selama 3 pertandingan awal, tidak pernah menang sama sekali, dan sekarang menduduki juru kunci. Ini sebenarnya apa yang salah dengan Persis Solo ini, Bung? Menurut pandangan Bung Niko gimana ini? Ya, mungkin ini kayak komplikasi dari catatan awalnya kan di Piala Presiden kan, ketika kita dapat jatah sebagai tuan rumah, ternyata ya hanya jadi juru kunci kan, dengan hanya 2 poin dari 4 laga itu. Ditambah tidak berselang-selang kan langsung Liga 1 dimulai, dan 3 pertandingan awal ini dengan catatan yang tidak pernah menang, selalu kalah. Nah, ini mungkin kayak keresahan dari publik yang ketika Piala Presiden ini sudah babak belur, ternyata di Liga 1 ternyata tidak ada perubahan. Bahkan bisa dibilang Persis yang awalnya datang sebagai tim promosi ternyata tidak bisa bicara banyak di 3 laga awal pertama itu. Kalau kita bicara tentang materi pemain ya, itu kan secara market value juga peringkat 5 kalau nggak salah kemarin di Liga 1 ya. Lebih bagus daripada Dewa United ataupun Persikabo, tapi faktanya di lapangan tidak bisa berbicara banyak. Ini sebenarnya faktor apa ini? Komposisi pemain yang formasi tim yang salah atau minimnya strategi dari pelatih? Kalau menurut saya mungkin ini lebih kayak ini kan walaupun Persis ini di gelombang ini pertama dibentuk di Liga 2, tapi kan ketika kita melihat di Liga 1 komposisinya jauh berbeda kan. Kita hitunglah ketika jadi di starting 11 itu ada berapa pemain yang pemain musim lalu. Kan bisa dihitung jari lah. Nah, ketika banyak dominasi pemain baru datang, chemistry ini kan mau nggak mau jadi kekuatan di tim. Dan nah, ini Persis ini yang mungkin dari sisi itu yang belum bisa dicapai kan. Ditambahkan sebagai debutan di kasta pertama, Persis kalah jam terbang kan. Walaupun kita tidak bisa membohongi bahwa banyak pemain di Persis itu adalah di bola Liga 1. Tapi kembali lagi ketika kita bicara sebagai tim, Persis itu masih ya tim baru lah sebagai di kasta pertama ini. Dan ini yang jadi problem kita saat ini, di mana dari sisi chemistry, dari sisi pola permainan, dari sisi finishing, dan itu masih banyak catatan yang masih perlu dibenahi untuk Coach Jackson di laga berikutnya itu. Ya, kita juga menyoroti kemarin waktu lawan Persija itu sebenarnya Persis sendiri sudah punya formasi yang bagus ya. Adanya Irfan Bahdim, kemudian Ferdinand Sinaga mampu menekan Persija. Tapi kenapa kok pertandingan melawan Persikabo lagi-lagi pelatih seolah bereksperimen tentang formasi? Ini ada apa ini dengan Coach Jackson ini? Ya mungkin lebih ke situasi di lapangan kan. Gitu. Kita tidak bisa membohongi bahwa 3 laga awal pertama itu berat. Oke, kita pertama dimulai dengan Dewa United yang sama-sama dari Liga 2. Tapi kan Dewa juga punya komposisi yang berbeda. Pemain asingnya jadi semua. Nah, kita terus ke lawan Persija juga begitu. Persija punya pemain asing yang semuanya jadi. Nah, ditambah kalau kita terakhir kemarin lawan Persikabo, kita di babak pertama memang bisa mengimbangi, bahkan ada sekitar 3 peluang emas, tapi ya tidak bisa dijalani dengan baik. Nah, ketika babak kedua Persikabo memainkan banyak pemain barunya, ternyata ini merubah komposisi permainan, dan Persis tidak bisa menghalau itu. Dan itulah istilahnya Persis di 3 laga awal pertama itu tidak bisa memaksimalkan beberapa pemain barunya itu, termasuk pemain asing gitu. Dan terakhir laga lawan Persikabo kan hanya Mesidoro yang jadi andalan kan, dengan Jamerson. Sisanya 2 pemain lama itu kan udah dicoret itu, si Artigas dan Evan kan. Nah, ini yang kekurangan Persis di secara permainan seperti itu kayak. Ya. Kira-kira masihkah Coach Jackson ini dipertahankan ini? Ini kan sudah puncak-puncaknya dari kritikan dari supporter, dari masyarakat sendiri ya. CFT out. Masihkah CFT dipertahankan untuk pertandingan selanjutnya, besok melawan Persita kalau nggak salah ya? Iya. Ini problem ya, kalau kita bilang sebagai penikmat lah istilahnya, mau nggak mau memang harus ada perubahan. Apalagi ini kan masih di awal musim, harusnya adalah sedikit perubahan, entah itu pergantian ataupun penambahan.
Tapi itu semua ada di kebijakan di manajemen kan soal itu. Kita tidak bisa menekan terlalu jauh lah. Tapi kalau memang diharapkan memang harus ada perubahan, dan secara tidak langsung juga ini sebagai peringatan besar bahwa Persis kalau mau bangkit ya harus ada perubahan, dan mau nggak mau manajemen harus mengambil tindakan itu. Entah itu Jackson juga kan pasti sudah sadar diri kan ketika hasil 3 laga awal itu seperti apa, dan dia di jumpa pers juga sudah seperti pasrah lah. Kalau memang ini lawan Persikabo adalah laga terakhirnya, ya dia siap untuk bisa. Tapi ngomong-ngomong, saya dengar-dengar nih dari berita yang barusan saya baca, katanya bos-bos Persis ini sudah mulai datang nih. Dari Pak Erick Thohir, kemudian Mas Kaisang, Mas Kevin, ini kira-kira apa yang mereka bahas ini? Apakah terkait pergantian pelatih atau kebijakan baru ini? Seperti apa ini? Ya kan ketika kemarin setelah ABG itu kan Erick Thohir datang sini, dan ternyata setelah itu ada pertemuan. Walaupun kita tidak bisa mendeteksi kan itu pembahas soal apa, tapi ketika 3 owner itu benar-benar duduk di satu meja, dia membahas apa, pasti mau nggak mau yang dibahas itu soal performa tiga laga awal. Apakah ada pergantian pemain? Ya kita lihat next time lah. Ketika nanti lawan Persita itu hari Minggu itu ada perubahan apa tidak, nah kita akan lihat di situ. Nah, bicara pemain baru nih, tepatkah ketika manajemen pelatih mencoret Gerard Artigas dan juga Aaron Evan ini? Wah, kalau soal itu lebih ke pelatih ya. Tapi memang kalau sebagai penikmat, kita kan tahu kemarin Artigas perlahan dia mulai menemukan chemistry dengan tim ya, bahkan sempat mencetak gol melawan Dewa United. Itu sebenarnya tepat nggak sih? Atau masih butuh waktu untuk pemain-pemain yang baru direkrut ini, waktu untuk adaptasi bagi mereka? Itu mungkin lebih ke adaptasi ya, karena kita sadar bahwa pemain itu bisa jadi ketika temannya itu bisa membeli umpan dengan baik, permainan dengan baik. Jadi dia tidak bisa individu kan. Nah, ini yang sepertinya tidak bisa dirasakan oleh 2 pemain ini di beberapa laga ya, di beberapa games itu. Nah, sebenarnya memang kalau dibilang butuh pergantian memang bisa, seperti publik inginkan kan, memang harus itu. Karena mau nggak mau ketika kita membandingkan lah, ketika kita musim lalu kita punya Beto yang bergerak seperti apapun, bola itu pasti ada di dia. Mau gol seperti apapun dia bisa melakukan. Nah, ini yang tidak bisa didapatkan oleh Artigas gitu. Nah, ini kan jadi sorotan kan ketika dia tidak bisa dengan label dia yang datang dengan sebagai jebolan La Masia Barcelona, tapi ketika dia di Persis pun dia hanya bisa, istilahnya di Piala Presiden dan Liga 1 dia hanya bisa nyetak 1 gol. Itu kan sebuah catatan buruk lah. Ironis sekali itu itu. Kalau striker yang baru sendiri seperti apa itu sih Pak terjangnya itu? Yang Rodriguez itu. Nah, kalau Rodriguez itu kan dia musim lalu kan dia main di Liga Malaysia kan, di GDT 2 itu. Nah, sedangkan yang satunya si Rio itu dia juga di Liga Thailand, Liga Kasa pertama. Tapi kan kita tidak bisa menilai karena dia tidak bermain di Liga Indonesia, dan tidak banyak orang yang tahu yang kualitas dia seperti apa secara permainan kan, karena tidak memantau Liga Malaysia dan Liga Thailand. Nah, ini harapannya tidak ketika dia datang itu tidak seperti membeli kucing dalam karung kan. Ekspektasi publik itu begitu besar kepada 2 pemain ini, mau nggak mau mereka harus bisa menunjukkan, apalagi dengan compatriot, dia datang itu sebagai pengganti dari 2 sosok yang terpinggirkan kan, Artigas dan Evan itu. Mau nggak mau mereka harus bisa memaksimalkan peran dan keputusan manajemen untuk mendatangkan mereka itulah. Dari sisi usia kan itu tidak lagi muda itu yang Rodriguez itu. Akankah dia bisa jadi tumpuan di lini depan Persis? Ya harapannya seperti itu kan. Ketika dia datang, mau nggak mau memang dia harus bisa gitu. Walaupun kita lihat CV-nya juga dia sebenarnya udah malang melintang ke beberapa liga kan, termasuk Liga Indonesia juga pernah kan, Liga Malaysia dan beberapa liga di luar itu. Nah, harapannya ketika dia datang dia bisa memaksimalkan perannya ya minimal di putaran pertama lah. Di beberapa laga awal itu, entah itu saya juga belum tahu ya ketika nanti lawan Persita itu dia udah bisa main apa belum, atau mungkin kita harus menunggu setelah itu ketika nanti lawan Bayangkara. Yang harapannya ketika 2 pemain ini sudah direkrut dan sudah datang, harapannya dia bisa memberikan kontribusi yang besar buat tim itu. Nah, bicara pertandingan selanjutnya melawan Persita ini kan Persis kembali ke Stadion Manahan ini. Tentunya juga ada support dari supporter dari Pasopati maupun Surakarta dan sebagainya kan. Ini tentunya jadi titik balik bagi Persis untuk bangkit.
apa yang perlu dipersiapkan oleh tim? Mungkin lebih ke mental ya, karena kita tidak bisa lupa ketika di laga terakhir Piala Presiden, klub yang terakhir kita lawan dan kita kalah adalah Persita, dan kita kembali lagi nanti di hari Minggu bertemu dengan dia dengan komposisi timnya yang tidak jauh berbeda. Mau nggak mau tim kepelatihan harus tahu evaluasi dari laga terakhir dengan Persita itu ketika kita kalah 1-0 itu seperti apa problemnya, evaluasinya, dan cara mematikan peran beberapa pemain kuncinya. Dan itu harus bisa dijalani dengan benar. Oke, kita main sebagai tim home, tapi kan itu tidak bisa jadi pegangan kita bisa menang mudah atau tidak kan. Karena dalam berkaca di Piala Presiden juga ketika kita main home dengan ribuan supporter yang datang ke stadion, kita tidak bisa menang dengan gampang ya kan, bahkan tidak bisa menang bahkan itu. Nah, ini menjadi catatan manajemen dan tim kepelatihan, bisa tidak lawan Persita jadi pembuktian untuk kebangkitan Persis dimulai pas di match day keempat ini nanti. Kalau head to head dengan Persita sendiri seperti apa sih? Kalau kita lebih ke belakang sebenarnya jarang ya, karena kita bertemu dengan Persita. Terakhir bertemu mungkin sekitar 2011-an gitu. Itu pun kita kalah kan itu kalau nggak salah. Nah, harapannya ketika kita bertemu, tapi kan itu kita tidak bisa melihat catatan masa lalu dengan apa yang terjadi saat ini kan. Yang kita harus pandang adalah apa yang kita lawan Persita yang sekarang yang di Piala Presiden. Nah, itu yang akan kita lawan di Liga 1 di hari Minggu nanti. Oke, itu tadi sedikit pembahasan dari kami. Kalau ada tanggapan silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Persis Solo, Sak Jose.